Oke, langsung saja kita mulai bedah materi kali ini. Hari ini, kita bakal mengubah cara pandang kita soal sistem reproduksi perempuan. Alih-alih melihatnya sebagai rentetan kejadian biologis yang membingungkan atau terkesan acak, kita bakal melihatnya sebagai sebuah jam biologis yang disetting dengan luar biasa presisi. Percaya deh, ini tuh salah satu sistem paling keren dan kompleks di dalam tubuh manusia. Nah, di pembahasan kita ini, kita bakal membedah sistemnya dari awal banget saat pubertas. Lalu masuk ke mekanisme siklus menstruasi yang rutin, gimana kelanjutannya saat kehamilan terjadi, sampai ke misteri biologis bayi kembar. Oh ya, di akhir nanti kita juga bakal meluruskan beberapa miskonsepsi reproduksi yang sering banget kita dengar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pubertas, alias momen awal di mana jam biologis ini mulai berdetak. Buat paham gimana mesin tubuh ini bekerja, kita harus tahu dulu tombol on-nya ada di mana. Dan yang bikin takjub, ternyata semuanya bermula dari otak kita yang bertindak ibarat pusat komando. Coba bayangkan, hipotalamus di otak kita mengeluarkan sinyal berupa hormon GnRH, yang tugasnya itu ngasih aba-aba ke kelenjar pituitari. Dari situ, kelenjar ini melepaskan hormon FSH dan LA, yang pada akhirnya boom, membangunkan ovarium dari tidur panjangnya. Rantai komando kimiawi inilah yang mulai mematangkan sel telur dan menjalankan seluruh sistem pertunjukan ini. Lanjut ke bagian berikutnya, mekanisme kerja dari siklus menstruasi itu sendiri. Begitu sistemnya menyala, dia nggak jalan asal-asalan loh. Dia membentuk ritme bulanan yang sangat presisi dan bisa diprediksi. Ini membuktikan banget kalau menstruasi itu sebenarnya bukan kejadian tunggal yang terisolasi. Kadang kita kan cuma fokus pas lagi masa pendarahannya aja ya. Padahal, itu cuma satu fase kecil dari sebuah putaran yang integrasinya tuh sempurna banget. Tubuh kita benar-benar terus bekerja di belakang layar tanpa henti, memutar siklus 28 harian ini. Nah, kunci buat memahami siklus ini ada di roda gigi kimiawinya. Mereka ini kayak saling ngobrol dan merespon satu sama lain. Tapi, coba perhatikan deh, lonjakan garis biru yang tajam banget pas di tengah-tengah itu. Itu adalah hormon LH. Lonjakan drastis ini ibarat alarm eksak yang bikin dinding ovarium pecah dan, melepaskan sel telur. Benar-benar sebuah jadwal biologis yang luar biasa ketat. Secara harfiah, kita tuh bisa memetakan proses ini persis kayak kalender. Hari pertama sampai kelima, fase menstruasi, rahim lagi bersih-bersih meluruhkan dinding yang nggak kepake. Terus, tubuh langsung siap-siap lagi di fase folikuler, menebalkan dinding rahim. Tepat di hari ke-14, sel telur dilepaskan. Habis itu, masuk deh ke fase luteal, di mana tubuh pada dasarnya cuma menunggu. Menunggu buat lihat apakah ada pembuahan yang terjadi. Terus, apa jadinya kalau kalender biologis yang berputar rapi ini terinterupsi? Gimana kalau sel telur yang baru dilepas tadi ternyata ketemu sama sperma di tuba falopi? Jadilah pembuahan. Zigot yang terbentuk ini nggak bakal diam aja. Dia akan jalan perlahan-lahan turun ke rahim buat berimplantasi, alias menempel erat ke dinding rahim yang memang udah disiapin tadi. Inilah alasannya kenapa kehamilan itu sebenarnya bukan kejadian terpisah, melainkan kelanjutan langsung dari siklus tadi. Tapi pertanyaannya, dari mana tubuh tahu kalau dia harus stop meluruhkan dinding rahim bulan itu? Jawabannya keren banget. Embrio yang baru nempel tadi secara otomatis langsung mengirim sinyal kimia darurat namanya hormon HCG. Hormon ini ibarat ngirim pesan, "Hey, tahan progesteronnya, stop jam biologisnya, kita lagi ada tamu nih." Dan otomatis menstruasi berikutnya berhasil dicegah. Sekarang, masuk ke misteri biologis bayi kembar ketika matematika normal dari sistem ini berubah total. Tabel ini merangkum perbedaan intinya dengan sangat simpel. Kembar fraternal atau dizigotik itu sesederhana ada dua sel telur terpisah yang kebetulan dibuahi oleh dua sperma sekaligus di satu siklus yang sama. Sementara itu, kalau kembar identik, asalnya cuma dari satu sel telur dan satu sperma aja, yang secara ajaib membelah jadi dua embrio. Sangat menakjubkan kalau kita sadar bahwa kembar fraternal itu secara genetik nggak ada bedanya sama kakak adik biasa. Cuma kebetulan aja mereka ngontrak di rahim yang sama di waktu yang barengan. Beda cerita sama kembar identik. Karena mereka berasal dari satu sel tunggal yang membelah, mereka benar-benar berbagi blueprint DNA yang sama persis 100%. Dan yang bikin makin takjub, timing membelahnya si kembar identik itu ternyata krusial banget. Bayangin aja, semakin lambat embrio itu membelah, semakin banyak infrastruktur fisik yang harus mereka bagi berdua. Kalau pembelahannya agak telat, mereka bisa-bisa berbagi plasenta dan kantung ketuban yang sama, yang pastinya meningkatkan resiko biologis dari kehamilan tersebut. Di bagian terakhir ini, yuk kita jawab beberapa miskonsepsi seputar reproduksi yang sering banget kita dengar di masyarakat.
Pertama, pertanyaan yang hampir semua orang pasti pernah pikirin, kenapa sih menstruasi itu bisa bikin kram yang luar biasa sakit? Sekali lagi, jawabannya murni karena reaksi kimia tubuh kita sendiri. Tubuh menggunakan hormon spesifik, namanya prostaglandin. Tugasnya apa? Dia memaksa otot rahim buat berkontraksi, semacam meremes gitu, supaya dinding endometriumnya bisa luruh. Nah, kontraksi otot rahim secara literal itulah yang Anda rasakan sebagai kram perut yang menyakitkan. Pertanyaan kedua, apakah kehamilan bisa terjadi kapan saja setiap harinya selama sebulan penuh? Ini miskonsepsi yang sangat masif loh. Jawabannya jelas tidak. Kayak yang udah kita bahas, sistem ini jadwalnya sangat ketat. Jadi jendela aktual buat bisa hamil itu sebenarnya sempit banget. Jendela ini didikte sepenuhnya sama sel telur yang usianya sangat pendek, cuma sekitar 24 jam aja setelah dilepaskan. Jadi walaupun sperma bisa bertahan hidup beberapa hari, masa subur cuma ada di sekitar hari ovulasi saja. Anda mungkin bertanya-tanya juga, gimana bisa hal luar, kayak beban pikiran atau diet yang buruk, merusak jam internal ini? Begini, sistem reproduksi kita itu super sensitif sama keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Kalau kita mengalami stres ekstrim, ini bakal langsung mengganggu sinyal GnRH di otak. Saat otak berhenti ngasih aba-aba yang benar, otomatis seluruh sistem hormon di bawahnya jadi ikutan error dan gak sinkron, yang akhirnya bikin siklus terhenti sementara. Jadi, kalau kita rangkum poin-poin utamanya, sistem reproduksi perempuan itu sama sekali bukan sesuatu yang misterius atau acak. Dia adalah sebuah putaran berkelanjutan yang sangat elegan, dikontrol oleh kurir-kurir kimiawi dengan pengaturan waktu yang super presisi. Memahami hal ini sama artinya dengan kita memahami betapa hebatnya desain dari biologi tubuh kita sendiri. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat dipikirin. Dari kacamata biologi evolusioner, kenapa sih tubuh rela ngabisin sebegitu banyak energi buat ngebangun dan mereset ulang seluruh sistem ini setiap bulannya? Apakah mungkin sistem yang kelihatannya menguras energi ini justru jadi kunci penting buat menyeleksi dan memastikan cuma embrio yang paling sehat lah yang bisa bertahan? Coba deh kalian pikirin. Oke, sampai jumpa di bedah materi kita yang selanjutnya.